Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Buat terkhusus juga buat Bu Beta Noranita SSI Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas B. Di sini kami kelompok 16 izin mempresentasikan analisis BRIMO menggunakan COVID-19. Sebelum memasuki hasil presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana di kelompok 16 ini beranggotakan 3 orang, di mana ada Muhammad Rifki Maulana Putra dengan NIM akhir 052, ada saya sendiri Robert Frontier Gultom dengan NIM akhir 036, dan juga Nurul Fadia Nasution dengan NIM akhir 346. Next. Oke, di sini kami menggunakan aplikasi Brimo, di mana kami akan memaparkan mengenai desain faktor 1, yaitu Enterprise Strategy. Nah, di desain faktor 1 atau DF1 ini kami memberikan value tertinggi itu ada pada inovasi dan client service. Di mana hal ini selaras dengan mutu yang ada di Bank BRI, yaitu melayani dengan setulus hati. Hal ini kan selaras dengan client service atau memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, di mana kami memberikan nilai 5 untuk inovasi dan client service. Nah, alasan lainnya yaitu di aplikasi Brimo ini banyak sekali menyediakan fitur yang sangat berguna. Salah satunya fitur pembayaran tagihan secara digital untuk utilitas, telepon, dan layanan lainnya. Dan juga tentunya memfasilitasi pembayaran menggunakan teknologi QR Code atau seperti yang kita ketahui yaitu QRIS atau QRIS, yang sudah sangat lumrah digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi. Kemudian aplikasi Brimo itu menyediakan opsi tabungan yang dapat diakses dan dikelola dengan menggunakan aplikasi, dan juga menyediakan fitur-fitur lain seperti pengajuan pinjaman secara digital dengan proses persetujuan yang cepat dan mudah, serta memberikan alat dan menganalisis pola pengeluaran dan membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka, serta memberikan notifikasi yang gunanya untuk memantau aktivitas keuangan nasabah atau mutasi dari keuangan nasabah. Itulah alasan mengapa kami memilih value innovation dan client service sebagai penilaian terbaik yang ada di aplikasi Brimo. Mungkin bisa di next. Ya, kemudian selanjutnya yaitu desain faktor 2 enterprise goals yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Rifki Maulana. Pada Rifki dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Robert. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain faktor 2 atau DF2, yaitu Enterprise Goals. Nah, di sini eh, ada dua poin penting yang kita memberikan nilai tinggi, yaitu di EG05 dan juga EG06. Nah, di desain faktor 2 ini terdapat beberapa komponen untuk menjadi acuan dalam menganalisis tujuan dari sistem IT perusahaan. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, tujuan itu harus selaras dengan strategi sistem informasi teknologi suatu perusahaan. Oke, yang pertama itu di EG05 kami memberikan nilai 5. Di situ EG05 yaitu Customer Oriented Service Culture, atau dalam hal ini adalah budaya pelayanan yang berbasis atau berorientasi kepada pelanggan atau customer. Dalam hal ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan melalui aplikasi Brimo berada pada kategori yang sangat baik. Hal tersebut menyatakan bahwa kinerja pada aplikasi Brimo itu sudah sesuai dengan harapan para nasabah. Yang kedua yaitu ada EG06
yaitu Business Service Continuity and Availability, yaitu kesinambungan dan ketersediaan layanan bisnis Bank BRI sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem pengendalian IT yang sudah cukup memadai. Dimulai dengan adanya sistem UI atau user interface atau antarmuka pengguna daripada aplikasi Brimo itu sendiri untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam artian di sini aplikasi Brimo sudah menampilkan UI yang cukup sederhana dan juga UI yang memadai yang dimana bisa dengan mudah digunakan oleh seluruh nasabah Bank BRI. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu ada APO 04. Di sini saya sendiri masih yang akan menjelaskan proses assessment yaitu APO 04 yang terkait dengan managed innovation atau inovasi manajemen gitu. Di sini ada level 1 dan level 2 ya, teman-teman. Nah, di sini mayoritas untuk level 1 terlebih dahulu, di sini kami memberikan rekomendasi ya atau yes. Di situ karena alasan kami memberikan rekomendasi yes itu kami memberikan atau kami mencari literatur ataupun artikel-artikel Bank BRI dan di situ kami juga mengidentifikasi dan juga mengkombinasikan bahwa bahwa rekomendasi yang kita berikan sudah tepat atau sudah sesuai dengan artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal yang ada di dalam Bank BRI itu sendiri. Di level 1 sendiri di sini ada 8 poin ya teman-teman, mayoritas semuanya itu adalah yes. Nah, untuk poin 1 itu BRI sudah membuat inovasi atau rencana inovasi yang mencakup selera risiko dan tujuan risiko. Nah, di sini BRI sudah secara gamblang atau secara simpel sudah membuat rencana inovasi yang mencakup selera risiko maupun tujuan risiko daripada Bank BRI itu sendiri. Untuk yang kedua, itu BRI menyediakan infrastruktur yang dapat menjadi komponen tata kelola untuk inovasi. Nah, infrastruktur itu antara lain itu ada BIC atau BRI Innovation Center atau Pusat Inovasi BRI. Nah, di sini BIC itu memiliki tim yang terdiri dari berbagai ahli di bidang teknologi, bisnis, dan juga keuangan. Tim ini memiliki pengalaman dan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola inovasi secara efektif. Yang ketiga itu BRI memiliki unit khusus yang bertugas untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Di sini BRI sudah mempunyai unit khusus untuk bertugas melakukan analisa lingkungan internal maupun eksternal. Yang keempat, BRI memahami selera dan potensi perusahaan inovasi teknologi. Di sini BRI jelas sudah melakukan berbagai upaya untuk memahami selera dan juga potensi perusahaan BRI itu sendiri dalam hal inovasi teknologi. Dengan cara yaitu BRI bergabung dengan komunitas dan ekosistem seperti Akulaku, Kredivo, dan Sendit yang itu di mana merupakan komunitas dan juga ekosistem inovasi teknologi. Yang kelima, BRI memproses jam tangan teknologi dan melakukan penelitian dan pemindaian lingkungan eksternal. Di situ BRI sudah memproses jam tangan teknologi. Yang keenam, yaitu BRI melakukan konsultasi dengan ahli pihak ketiga atau third party atau pihak ketiga yang diperlukan jika untuk mengkonfirmasi, meneliti atau kemunculan teknologi. Di sini BRI sudah melakukan konsultasi dengan ahli pihak ketiga jika diperlukan. Yang ketujuh, BRI melakukan tangkap ide inovasi, informasi dan teknologi dari staf-staf dan juga yang lainnya untuk potensi implementasi. Nah, di sini platform BRI menyediakan berbagai fitur itu seperti alat untuk brainstorming atau pengembangan ide, alat untuk mengelola portofolio inovasi, dan juga alat untuk mengukur kinerja suatu inovasi. Dan yang terakhir, yang 8, yaitu BRI menggunakan penilaian waktu untuk mencapai kematangan untuk menentukan apakah teknologi tersebut layak diimplementasikan. BRI sudah melakukan itu semua. Lanjut di level 2. Nah, di sini level 2, di situ ada 8 poin, itu mayoritas jawabannya adalah yes. Dan hanya ada 2 poin di situ, poin 7 dan poin 8 itu tidak atau no ya. Di sini rekomendasinya mengapa kami melakukan demikian, karena kami lagi-lagi mencari dan mendapatkan berbagai literatur maupun jurnal-jurnal BRI itu sendiri dan di situ pula kita
mengkombinasikan dan juga mencocokkan data-data yang ada dengan APO 04 yang di level 2. Nah, untuk adapun penjelasannya, ya nomor 1, BRI telah meningkatkan kesadaran risiko atau risk awareness di seluruh jajaran perusahaan. BRI telah melakukan itu dimulai dari berbagai program edukasi maupun sosialisasi risiko kepada seluruh karyawan, entah itu dari level bawah maupun level atas itu sendiri. Tujuannya jelas untuk memahami pentingnya manajemen risiko dan dapat menerapkannya dalam kehidupan maupun pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif. Ya, BRI telah mengembangkan kebijakan ini yang mencakup aspek-aspek dalam identifikasi risiko, penilaian risiko, dan juga mitigasi risiko. Yang ketiga, yaitu BRI secara efektif dan aktif melakukan riset dan analisis pasar untuk mengikuti tren yang muncul, perkembangan industri, dan dinamika persaingan di berbagai sektor. Di sini BRI telah melakukan itu semua, melakukan riset dan analisis demi keberlangsungan Bank BRI itu sendiri. Yang keempat, itu BRI sudah melakukan understand enterprise appetite and potential for growth dengan cara melakukan riset dan juga analisis pasar. Di sini BRI telah melakukan itu semua yang dimana itu berguna untuk melakukan suatu riset dan analisis pasar yang dimana itu untuk memahami kondisi pasar dan juga tren-tren yang berkembang sesuai dengan kebutuhan nasabah Bank BRI. Yang kelima itu BRI telah memastikan bahwa perusahaan selalu atau tetap up to date dengan perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan bisnisnya. Yang keenam itu BRI mencari dan memilih ahli pihak ketiga yang memiliki keahlian yang relevan dengan informasi yang perlu diverifikasi. Di sini BRI telah melakukan itu semua dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualifikasi, pengalaman, reputasi, dan juga independensi ahli pihak ketiga. Yang ketujuh, nah sini tadi udah saya singgung, tadi poin ke-7 dan 8 itu tidak ya, atau rekomendasi adalah no, itu. Di situ BRI belum membangun kesadaran tentang pentingnya inovasi, yaitu edukasi staf tentang pentingnya inovasi dan juga bagaimana mereka dapat berkontribusi. Sementara poin 8 atau yang terakhir yaitu BRI belum mengevaluasi teknologi itu yang melibatkan stakeholder yang terkait seperti manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan juga staf-staf IT maupun nasabah-nasabah BRI itu sendiri. Oke, seperti itu yang untuk level 2. Next. Baik. Selanjutnya ada level 3 ya, ini level yang terakhir ini. Di sini ada 6 poin. Ini lagi-lagi mayoritasnya ada jawabannya itu yes atau rekomendasinya itu yes. Kecuali ada satu yaitu poin kelima itu rekomendasinya no. Nah, alasan kenapa kami merekomendasikan ini lagi-lagi kami mencari berbagai artikel, sumber literatur-literatur yang ada di Bank BRI itu sendiri atau di perusahaan BRI, di mana kita disitu mengidentifikasi dan juga mengkombinasikan data-data yang ada dengan level 3 di APO 04 itu sendiri. Adapun untuk penjelasannya, itu yang pertama, poin 1 itu BRI telah mengkomunikasikan keberhasilan inovasi kepada staf dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini BRI bertujuan untuk mendorong motivasi, inspirasi maupun mengadopsi ide-ide inovatif lainnya. BRI telah melakukan itu semua. Yang kedua itu BRI telah membentuk berbagai saluran bagi nasabah untuk memberikan masukan dan saran. Jadi di sini ini penting ya bagi suatu perusahaan terkhusus untuk BRI itu sendiri bagaimana BRI membentuk berbagai saluran buat nasabah untuk memberikan masukan dan saran supaya kedepannya BRI bisa secara aktif menganalisis tanggapan nasabah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan potensi peluang inovasi. Yang ketiga itu pertemuan rutin. Nah, di sini BRI telah melakukan pertemuan rutin ya, entah itu pertemuan rutin secara offline atau tatap muka maupun secara virtual atau secara online gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu yaitu untuk mengadakan pertemuan rutin dengan unit bisnis secara berkala. Itu biasanya setiap bulan ataupun setiap kuartal maupun kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya. Nah, pertemuan ini membahas kinerja unit bisnis secara keberlanjutan ataupun keseluruhan serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Adapun kalaupun tidak bisa mengadakan pertemuan rutin, maka dilakukan pertemuan virtual. Nah, sama saja ini tujuannya atau fungsinya, tetapi di sini pertemuan virtual ini biasanya menggunakan platform video conference. Yang keempat, BRI telah melakukan analisis keuangan secara menyeluruh untuk menilai potensi laba atas investasi atau ROI, yaitu return on investment
dan juga kelayakan finansial dari usulan inovasi atau teknologi baru. Yang kelima ini BRI tidak ya, tadi jawabannya adalah no. BRI itu belum menyederhanakan proses orientasi pelanggan dan pembukaan akun. Di sini hal ini dapat mencakup otomatisasi verifikasi dokumen, penyederhanaan prosedur, maupun integrasi dengan sumber data pihak ketiga. Di sini Bank BRI belum melakukan proses penyederhanaan itu. Dan yang keenam yaitu BRI telah mengartikulasikan dengan jelas masalah atau peluang yang ingin diatasi oleh PLC. Hal ini dapat melibatkan identifikasi masalah spesifik bagi pelanggan, potensi aliran pendapatan baru maupun inefisiensi operasional. Oke, baik, mungkin di segitu saja penjelasan dari level 3. Next. Oke, mungkin bisa di next. Oke, baik. Ya, selanjutnya untuk penjelasan mengenai proses asesmen APO 12 akan dijelaskan oleh rekan saya Robert Frontier Gultom. Pada Robert, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifki atas kesempatannya. Jadi di sini lagi saya izin memaparkan hasil dari nomor 2 yaitu terkait dengan APO 12. Jadi sebelum kita memasuki penjelasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu APO 12. Jadi APO 12 itu secara terus-menerus itu mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait IT dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen efektif perusahaan, eksekutif perusahaan. Kemudian tujuan dari APO 12 itu yaitu mengintegrasikan manajemen risiko perusahaan terkait IT dengan manajemen risiko perusahaan ERN secara keseluruhan dan menyeimbangkan biaya dan manfaat dan mengelola dari risiko perusahaan terkait IT. Nah, jadi kami udah mengassessment di dalam APO 12 itu bahwasannya BRIMO ini mendapatkan level 3, level 1, 2, dan 3, di mana kami mengassessment itu didapatkan dari berbagai sumber, yaitu jurnal-jurnal yang ada di Bank BRI dan juga website BRI itu sendiri. Nah, di mana untuk level 1 yaitu terdapat 8 aktivitas dalam mengassessment, di mana terdapat satu rekomendasi no, yaitu pada aktivitas ke-7. Nah, untuk pembahasannya itu seperti berikut. Jadi, yang pertama itu Bank BRI telah memanfaatkan permintaan perubahan formal untuk memfasilitasi pendekatan terstruktur dan terkendali dalam menerapkan perubahan pada proses bisnis, infrastruktur, sistem, atau aplikasi. Yang kedua, BRI telah melakukan perubahan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional bisnisnya, seperti perubahan pada proses bisnis, prosedur, ataupun peraturan. Yang ketiga, Bank BRI telah memprioritaskan seluruh perubahan yang diminta berdasarkan evaluasi komprehensif, baik itu persyaratan bisnis maupun teknis. Yang keempat, Bank BRI telah menerapkan proses formal untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada proses bisnis, infrastruktur, sistem, maupun aplikasi telah mendapatkan persetujuan yang tepat dari pemilik proses bisnis. Yang kelima, Bank BRI telah memberikan plan atau rencana untuk menyusun rencana dan jadwal untuk semua perubahan yang telah disetujui untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diimplementasikan secara efektif dan efisien. Rencana dan jadwal ini mencakup informasi mengenai tujuan perubahan, cakupan perubahan, tanggal mulai dan tanggal selesai, serta tanggung jawab. Yang keenam, BRI telah melakukan proses yang jelas untuk menangani perubahan darurat, di mana proses ini dimulai dengan penilaian risiko untuk menentukan dampak potensial dari perubahan tersebut. Yang ketujuh, di sini BRI no, sehingga dari kami memberikan rekomendasi bahwasannya
BRI itu harus dapat menjelaskan, mendefinisikan dengan jelas apa itu yang dimaksud dengan perubahan darurat sehingga pemahaman itu dapat diterima dengan nasabah itu secara konsisten serta pemangku kepentingan itu sendiri. Yang kedelapan, Bank Rakyat Indonesia secara efektif telah memasukkan perubahan ke dalam dokumentasi dalam prosedur manajemen untuk memastikan bahwa prosedur tersebut tetap terkini, akurat, dan selaras dengan praktik dari persyaratan saat ini. Kita lanjut ke level 2, di mana pada level 2 Bank BRI itu telah sangat baik, telah melakukan semuanya, yes semua, di mana penjelasannya sebagai berikut. Bank BRI yang pertama itu aktivitas pertama, Bank BRI telah melakukan penilaian komprehensif terhadap lanskap internal eksternal untuk mengidentifikasi potensi peluang inovasi. Yang kedua, Bank BRI telah mengadopsi alat tata kelola yang didukung dengan teknologi. BRI dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan praktik tata kelola dengan menerapkan alat yang memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Yang ketiga, BRI meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang dengan memahami tren industri dan bisnis. BRI dapat mengidentifikasi peluang tersebut. Yang keempat, Bank BRI mendorong budaya inovasi dan adopsi teknologi di BRI, memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mempelajari teknologi tersebut agar pekerja tersebut memiliki skill dari teknologi baru tersebut. Yang kelima, Bank BRI secara jelas dengan efektif dapat membentuk proses pengawasan teknologi yang berguna untuk melakukan penelitian dan pemindaian terhadap lingkungan eksternal untuk tetap memperhatikan penggunaan dari teknologi baru tersebut. Yang keenam, Bank BRI dengan secara efektif memanfaatkan pakar pihak ketiga atau orang ketiga yang gunanya untuk menguatkan temuan tren yang sedang berkembang. Yang ketujuh, Bank Rakyat Indonesia secara efektif menangkap ide-ide inovasi IT dari staf dan mengkaji untuk potensi kepenerapan serta menumbuhkan budaya inovasi dan kreativitas dari karyawannya untuk mendorong kemajuan teknologi dan meningkatkan proses bisnis yang ada di perusahaan BRI. Yang kedelapan dari level 2 yaitu BRI secara efektif mengevaluasi teknologi yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti waktu untuk mencapai kematangan, untuk memastikan bahwa investasi teknologi itu selaras dengan tujuan bisnis serta meminimalkan resiko dan memaksimalkan nilai jangka panjang. Baik, selanjutnya kita lanjut ke level 3 dari APO 12. Oke, di level 3 APO 12 ini terdapat 13 aktivitas ya, di mana untuk 13 aktivitas itu terdapat poin no, aktivitas no 5 dan 8 yes. Di mana untuk yang poin pertama yaitu aktivitas pertama, BRI itu telah melaksanakan penyelenggaraan program yang memungkinkan pegawai menyampaikan ide inovasi dengan menciptakan budaya inovasi dan menyediakan lingkungan agar pegawainya dapat melakukan atau menyampaikan gagasan mereka. Yang kedua, BRI telah mendorong ide-ide inovasi dari pelanggan. BRI percaya bahwasannya pelanggan itu merupakan mitra penting dalam proses inovasi. Sehingga Bank BRI selalu mendengarkan suara pelanggan atau aspirasi untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Sehingga Bank BRI dapat mengembangkan perusahaannya. Yang ketiga, yes, di mana tim manajemen senior BRI itu bertemu secara berkala dengan pimpinan unit bisnis, membuktikan bahwasannya semua orang mempunyai pemikiran yang sama
dan semua unit bekerja menuju tujuan bersama demi kemajuan perusahaan BRI. Yang keempat, BRI memahami parameter investasi perusahaan untuk inovasi dan teknologi baru, sehingga BRI memiliki tim ahli berdedikasi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengelola investasi bank dalam investasi teknologi, inovasi teknologi baru. Nah, yang kelima, Bank BRI belum melakukannya, sehingga kami memberikan rekomendasi bahwasannya Bank BRI perlu meningkatkan keamanan cyber sistem informasi untuk melindungi data nasabah dari serangan hacker maupun cyber. Hal ini berguna untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap Bank BRI. Yang keenam, Bank BRI telah melakukannya dengan baik, di mana Bank BRI telah melakukan penjajakan inisiatif proof of concept yang mencakup penentuan ruang lingkup, tujuan, dan parameter proyek yang memastikan kelayakan, relevansi, dan keselarasan dengan tujuan strategis BRI. Yang ketujuh, Bank BRI belum melakukannya sehingga kami memberikan rekomendasi di mana proposal POC harus menjelaskan secara rinci masalah atau peluang yang akan dipecahkan atau dimanfaatkan oleh POC yang tujuannya agar keberhasilan dari POC serta mangkuk kepentingan, saluran komunikasi, kerangka evaluasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedelapan, Bank BRI belum melakukannya dengan baik atau sehingga kami memberikan rekomendasi, yaitu dengan cara Bank BRI dapat secara efektif melakukan POC, Proof of Concept, untuk menguji teknologi baru dan membuat keputusan yang tepat tentang adopsi dari implementasi mereka, serta mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif dalam industri perbankan. Yang kedelapan, juga kami memberikan rekomendasi di mana evaluasi dan penilaian, yaitu menganalisis hasil POC terhadap tujuan dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, seperti menerapkan SWOT dari teknologi atau solusi yang diuji. Kemudian yang 10 itu masih sehingga kami memberikan rekomendasi bahwasannya Bank BRI harus memberikan rekomendasi yang jelas berdasarkan temuan POC, temuan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, serta penerapan atau penghentian teknologi atau solusi tersebut. Yang ke-11, BRI telah melakukannya dengan baik dengan cara BRI telah melakukan analisis serta komunikasi yang baik terhadap penolakan inisiatif bukti konsep atau POC, sehingga Bank BRI dapat mengelola inovasi secara efektif dan membuat keputusan yang tepat dan benar mengenai adopsi teknologi. Yang ke-12, Bank BRI juga telah melakukan dengan baik, sehingga di mana Bank BRI dengan tepat dapat menangkap pembelajaran dan peluang perbaikan dari inisiatif POC, Proof of Concept, sehingga Bank BRI terus meningkatkan proses inovasi dan mencapai tujuan strategisnya dengan cara mendokumentasikan dan menganalisis hasil POC secara efektif. Dan yang terakhir dari aktivitas ke-13 dari level 3, yaitu BRI juga telah melakukannya dengan sangat baik, bahwasannya BRI memastikan bahwa inisiatif dari inovasi itu dapat sejalan dengan strategi dari perusahaan BRI, dan IT, informasi dan teknologi itu sangat penting bagi rakyat Indonesia, yang tujuannya untuk mencapai tujuan strategis dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri keuangan yang dinamis. Sehingga dengan demikian, hal itu dapat menyelaraskan upaya inovasi dengan strategi perusahaan dan informasi teknologi secara efektif. Dan juga Bank BRI juga dapat berkontribusi tetap dan baik terhadap pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang yang ada di perusahaan. Baik, boleh di next. Ya, selanjutnya pembahasan berikut akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fadia. Kepada Fadia, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya itu mengenai diagram RACI. Di sini kami memilih proses dari BAI 06 yaitu mengenai manage IT change. Di sini dari BAI 06 ini terdapat 4 sub proses atau subdomain dari BAI 06. Yang pertama itu ada BAI 06.01 yaitu evaluated prioritize and or authorize change request, di mana di sini ada beberapa struktur dari struktur organisasi dari BRI, yaitu ada Presiden Director, ada Vice President Director, ada Digital and Information Technology, ada IT Strategi and Governance, terus ada Application Management and Operation, ada Digital Banking Development and Operation, ada Enterprise Data Management, dan ada Information Security. Di mana di BAI 01 ini Presiden Director dan Vice President Director itu termasuk dalam RACI chart ini termasuk sebagai konsultan, yaitu sebagai pemangku kepentingan, di mana dalam mengevaluasi dan memprioritaskan dan mengotorisasikan permintaan perubahan, di mana mereka ini walaupun tidak secara langsung bertanggung jawab atas keputusan akhirnya, Presiden Direktur dan Vice President Direktur BRI ini memiliki pengaruh besar dan perlu dilibatkan dalam proses tersebut gitu. Nah, tugas dari kedua jabatan ini yaitu dari evaluated itu mereka bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan perspektif terkait dampak, relevansi dan possibility dari permintaan perubahan terhadap strategi dan tujuan dari BRI. Yang kedua itu menilai keselarasan perubahan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu mempertimbangkan risiko dan manfaat potensial dari perubahan. Selanjutnya, kalau semisal tanggung jawab dari prioritasnya itu adalah menilai urgensi dan pentingnya masing-masing permintaan perubahan dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kemampuan organisasi kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir itu memberikan masukan untuk menyusun urutan prioritas perubahan. Nah, yang terakhir itu ada fungsinya sebagai authorize, di mana Presiden Direktur dan Vice President Director itu bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau penolakan akhir terhadap permintaan perubahan berdasarkan masukan dan penilaian dari pihak lain. Yang kedua itu mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memastikan keputusan yang selaras dengan kepentingan BRI secara keseluruhan. Dan terakhir itu mengkomunikasikan keputusan kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, selanjutnya itu ada divisi dari Digital and Information Technology, divisi IT Strategi dan Governance, divisi Application Management dan Operation, terus ada divisi IT Infrastruktur dan Operation, terus ada divisi Digital Banking Development and Operation, dan Enterprise Data Management dan divisi Informasi Security ini di dalam diagram RACI itu mereka sebagai responsibel, yaitu di mana tugas-tugas mereka itu memang melakukan suatu evaluasi dan prioritas dan serta otorisasi, dan itu merupakan tugas pokok dari divisi ini. Jadi mereka itu sebagai pelaksana dari tugas ini gitu. Terus yang kedua itu adalah manage emergency change. Nah, di sini Vice Director dan Presiden Director dan Vice President Director itu dalam diagram RACI itu sebagai accountable, di mana artinya bahwa mereka ini bertanggung jawab secara keseluruhan atas
pengelolaan perubahan darurat tersebut, di mana tanggung jawab mereka ini adalah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber pengelolaan perubahan darurat. Yang kedua, menyetujui atau menolak permintaan perubahan darurat. Yang ketiga itu memantau pelaksanaan perubahan darurat, dan terakhir adalah menyelesaikan masalah yang timbul dari dalam pelaksanaan perubahan darurat tersebut. Nah, untuk divisi yang dari Digital and Information Technology sampai dengan Information Security itu sebagai konsultan, di mana mereka ini berhak memberikan masukan, pendapat atau kontribusi ketika diperlukan dalam tugas dan pekerjaan yang terkait dengan manajemen perubahan darurat ini. Nah, yang ketiga itu dalam BAI 06.03 itu ada track and report change status, yaitu di mana si Presiden Director dan Vice President Director ini berperan sebagai accountable, di mana mereka ini bertanggung jawab secara keseluruhan atas proses pelacakan dan pelaporan status perubahan, di mana tanggung jawab mereka itu adalah menetapkan kebijakan dan prosedur pelacakan dan pelaporan status perubahan. Yang kedua, memantau pelaksanaan pelacakan dan pelaporan status perubahan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelacakan dan pelaporan status perubahan. Dan selanjutnya itu divisi Digital Information Technology sampai dengan divisi Information Security itu mereka sebagai informan, di mana mereka ini adalah orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil atau apapun keputusan yang telah diambil terkait dengan melacak dan melaporkan status perubahan tersebut. Nah, yang terakhir itu BAI 06.04 yaitu close and document the change, di mana dalam diagram RACI ini Presiden Director dan Vice President Director itu sebagai accountable, di mana mereka itu bertanggung jawab secara keseluruhan atas proses penutupan dan dokumentasi perubahan. Di mana tanggung jawab mereka ini adalah menetapkan kebijakan dan prosedur penutupan dan dokumentasi perubahan. Yang kedua adalah menyetujui atau menolak permintaan dari penutupan perubahan. Yang ketiga itu adalah menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan penutupan perubahan, gitu. Sedangkan untuk divisi Digital and Information Technology sampai dengan Information Security itu mereka adalah sebagai informan, di mana mereka ini perlu mengetahui tindakan dan hasil atau keputusan apa yang telah diambil dari si Presiden dan Vice President Director ini terkait dengan menutup dan mendokumentasikan perubahan, gitu. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadia. Terima kasih telah menyimak presentasi kami ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penyampaian dalam tutur kata, kami minta maaf. Sekian pemaparan dari presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.